Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa mengikuti proses pelajaran mengajar pada siang hari ini. Salawat bersifat salam tak jemu-jemu dan tak bosan-bosannya kita hadirkan wa arwahnya jiwan Adam, yakninya baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selamat siang semuanya. Apa kabar? Dengan kita semua dalam keadaan baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga proses belajar dan mengajar kita berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita absen terlebih dahulu. Ahmad Nasir hadir. Salasa Siregar hadir. Saribu Ahmad Aziz hadir. Hengki Ternando hadir. Selamat Siregar. Lukman Hakim hadir. Para tiga Rasena Borisot Syariana Hasibuan hadir semuanya ya. Baik, kita udah absen. Tolong yang belum rapi dirapikan juga terlebih dahulu supaya kita belajar dan mengajarnya terasa nyaman, tentram. Letakkan saja yang diperlukan di atas mejanya. Fokus terlebih dahulu untuk pembelajaran kita. Jangan pikirkan yang tidak wajar untuk dipikirkan. Baik, ini ada semua. Apakah masih ada yang ingat dengan materi kita minggu lalu? Baik, di sini perlu Bapak jelaskan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai baiti. Kita pada hari ini mengenai baiti. Oke, ada yang sudah mengetahui mengenai baiti ini? Baik, kita pada siang ini belajar mengenai maharatul kalam, itu keterampilan dalam berbicara. Baik, ini yang kita bahas di sini mengenai baiti, yaitu mengenai rumah. Baiti, rumahku. Baik, apa saja yang kita bahas di dalam materi baiti ini, yaitu yang kita bahas ialah mengenai apa-apa saja nama-nama yang ada di dalam rumah itu dengan berbahasa Arab, misalnya katakanlah seperti pintu, jendela, kursi dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan bahas, dan nanti minta kepada Anda untuk berbicara dan membacakan hiwar mengenai baiti ini nanti di hadapan. Nanti kita panggil dua orang untuk membacakan mengenai topik kita pada siang hari ini. Oke, sekarang mau tanya, siapa yang tahu apa saja yang ada di dalam rumah? Oke, apa saja? Seperti apa ada dalam rumah?
ruangan misalnya, ruangan. Nah, ruangan dalam bahasa Arab yaitu ialah ghurfah. Ghurfah. Nah, ghurfah ini dalam bahasa Arab, jika di dalam bahasa Indonesianya ialah ruangan. Ruangan. Nah, ruangan-ruangan apa saja yang terdapat di dalam rumah? Nah, itu yang akan kita bahas itu mengenai dalam bait ini. Nah, contohnya itulah ghurfah. Nah, ghurfah itu ghurfah ruangan, ya. Coba kita ucapkan bersama-sama ghurfah. Ghain, ra, fa dan ta. Dari sinilah termutah. Ya, secara pelafalannya pun harus sesuai dengan makhraj, jangan tidak sesuai dengan yang harus dilafalkan. Nah, selanjutnya apa-apa saja yang ada seperti selanjutnya itu sebagai ghurfah. Yang kedua hamam. Hamam. Apa hamam? Hamam di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ialah kamar mandi. Kamar mandi. Hamam. Ha min hamzah dan min. Hamam. Oke. Misalnya ada lagi yang tahu apa saja yang ada di rumah. Ya. Misalnya yang ada di dalam kamar mandi. Apa yang ada dalam kamar mandi? Ya, yang ada seperti sabun, ya, sabun. Nah, di dalam bahasa Arabnya ialah, ada yang tahu dalam bahasa Arabnya sabun? Ya, dalam bahasa Arabnya sabun ialah dalam bahasa Arabnya shad sabun. Nah, itu jika dalam bahasa Indonesia juga sabun. Sabun. Ya. Yang tahu lagi apa saja yang terdapat dalam rumah ini? Ya. Ya, seperti di pekarangan rumah apa saja yang terdapat. Nah, contohnya ialah hadiqah. Apa? Ulangi. Hadiqah. 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 Dan tahu apa itu hadiqah? Hadiqah ialah taman. Taman. Nah, apa saja misalnya yang ada di dalam taman ini bisa kita cari dalam bahasa Arabnya. Ada yang tahu apa saja yang ada di hadiqah, yakni taman. Nah, bisa saja yang ada dalam hadiqah ini atau taman bisa saja seperti dalam bahasa kita apa? Pohon. Ya, pohon. Apa pohon dalam bahasa Arab? Ya, pohon dalam bahasa Arab ialah syajar. Syajar. Maksudnya pohon. Syajar. Nah, perlu dicatat, nanti Bapak tanya kepada Anda apa makna dari yang telah Bapak tuliskan di papan tulis. Nah, apa saja yang terdapat pada rumah, yaitu seperti syajar. Selanjutnya seperti apa yang terdapat itu matbakh. Itu matbakh. Nah, matbakh itu biasanya digunakan tempat untuk apa? Untuk memasak. Ada yang tahu? Ini ada dapur. Matbakh. Matbakh. Ini artinya dapur.
tempat memasak. Beberapa kosakata ini ada 6 kosakata. Diharapkan Anda semua bisa hafal bahasa Arab dan juga terjemahan bahasa Indonesianya, karena sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, karena memang kita temui di setiap harinya di rumah kita. Kita harus punya sebuah ruangan di dalam rumah, kamar mandi, sabun, taman, pohon, dan dapur. Banyak lain lagi yang berada di dalam rumah kita. Terus sekitar rumah kita seperti rumah tadi adalah ruangan. Nah, ruangan, terus hamam, kamar mandi, itu ada kamar mandi di rumah kita, sabun, hadiqah, itu taman, syajarah, itu pohon, dan matbakh, itu dapur. Mana Anda sudah bisa memahami yang barusan Bapak jelaskan? Itu ghurfah adalah ruangan, ya. Tolong diingat dan dihafalkan. Ini apa saja yang ada di dalam rumah, salah adalah ghurfah. Nah, ghurfah ini apa saja ghurfah atau ruangan di dalam rumah. Nah, ruangan yang ada di rumah seperti ghurfatul julus, ghurfatul akli, ghurfatul naum, atau ghurfatul mudzakarah, misalnya ghurfatul maktab, dan lain-lain sebagainya. Ruangan yang ada di dalam rumah kita masing-masing. Nah, tadi Bapak meminta kepada Anda untuk membacakan hiwar mengenai topik pembahasan kita pada siang hari ini, tetapi dikarenakan waktu tidak memungkinkan, mungkin di pertemuan selanjutnya Bapak minta untuk Anda membacakan hiwarnya, tapi hari ini akan sedikit Bapak bacakan mengenai hiwar. Nah, hiwar di sini di buku pembelajaran kita, buku materi kita itu di sini hiwar di antara si Khadijah dan si Aisyah. Nah, apa kata si Khadijah? Si Khadijah, Assalamualaikum. Si Aisyah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut lagi oleh si Khadijah, Hal hadha baituk? Nah, itu ditanya oleh si Khadijah. Aisyah menjawab, Na'am, hadha baiti. Si Aisyah menjawab, Na'am, hadha baiti. Ya, ini rumahku. Tadi si Khadijah dia bertanya, ini rumahmu? Dia bertanya kepada si Aisyah. Lalu si Aisyah menjawab, ya, ini rumahnya. Saya ditanya lagi, Mada fil baiti? Dan jawab oleh Aisyah, fil baiti ghurfatul julus, ghurfatul naum, matbakh, hadiqah, ghurfatul zakirah. Nah, tadi udah catat di depan. Nah, di sini terdapat beberapa kosakata yang sudah Bapak catat tadi. Nah, salah satunya di sini ialah ghurfah. Ghurfah ialah ruangan. Nah, selanjutnya masuk lagi di sini matbakh, itu matbakh tadi dapur. Hadiqah, mana hadiqah? Hadiqah ialah taman. Nah, selanjutnya ditanya lagi di sepanjang, Mada alamal bait? Aisyah menjawab, alamal bait hadiqah wasi'ah. Selanjutnya Khadijah bertanya lagi, Mada fi ghurfatul julus? Aisyah menjawab, fi ghurfatul julus min ghadatin wahidah wa khamsatu karasi munazamah. Nah, itu dijawab oleh si Aisyah. Nah, seperti itu gambaran hiwar yang ada dalam buku materi kita. Mungkin minggu depan Bapak minta kepada Anda untuk tampil ke depan kelas, karena hari ini waktu kita yang tidak memungkinkan. Mungkin untuk materi ajar kita mengenai baiti itu saja untuk hari ini. Jadi berharap Anda bisa memahaminya dengan baik, dan nanti dibaca-baca lagi, dihafalkan
artinya bahasa Arabnya dan terjemahannya dari bahasa Indonesia. Ya, dan ingat terus jaga kesehatannya dikarenakan wabah yang terjadi di negeri kita khususnya itu mengenai bahkan dunia ya. Jadi tolong untuk tetap menjaga kesehatannya. Ya mungkin untuk pertemuan hari ini Pak cukupkan. Semoga Anda semuanya dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.